Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ana dikasih amanah untuk memberikan materi tentang hutang piutang. Dan insyaallah kita akan bacakan nas-nas yang bersumber dari Al-Quran ataupun As-Sunnah As-Sahihah yang berkaitan dengan hutang piutang. Ya mungkin bahasa sederhananya catatan-catatan penting yang berkaitan dengan hutang, ataupun bisa adab-adab yang berkaitan dengan hutang piutang. Tentunya hutang piutang ini merupakan bab muamalah, interaksi, di mana di situ ada dua pihak yang tidak mungkin bisa berpisah, antara tukang kredit, ya, kreditur dengan debitur. Dua-duanya memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariat ini. Sehingga kalau keduanya ini menjalankan apa yang menjadi ketentuan syar'i, maka insya Allah akan aman. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana suami istri, jika keduanya paham tentang masalah batasan-batasan yang harus mereka lakukan, maka insya Allah kedua belah pihak ataupun keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, kita akan awali dari hal-hal ataupun adab yang berkaitan dengan debitur, ya, atau peminjam. Yang pertama dan yang utama adalah saat kita mau meminjam uang ataupun yang lainnya, maka hal tersebut harus benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Bukan hanya sebatas keinginan, tapi kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, di mana mayoritas manusia sudah terkena wabah hedonis. Jadi karena mudahnya hal yang bisa dia jangkau, dia beli, sehingga apa yang diinginkan dia pingin mendapatkannya apapun caranya, sehingga terjadilah meminjam uang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan agar mungkin bisa dikatakan keren lah ataupun yang lainnya. Maka yang hukum asalnya meminjam uang itu mubah, namun ketika dia membebankan hutang tersebut kepada dirinya dan bukan merupakan kebutuhan, maka kata para ulama hukumnya menjadi makruh. Jadi saat kita mau pinjam uang nih untuk membeli kebutuhan kita, maka harus ada pertanyaan, ini dibutuhkan atau tidak oleh kita, ya. Karena karakter dari hutang itu sangat mengerikan, ya. Karakter hutang itu luar biasa mengerikan. Mari kita simak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau senantiasa berdoa, ya. Ini riwayat Bukhari. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa Rasulullah SAW engkau senantiasa memperbanyak doa ini, minal maghram? Kata Rasulullah SAW, inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karakter ketika hutang sudah terkena ya kepada seseorang, itu kata Rasulullah nih, mungkin secara umumnya ya, ketika berbicara maka unsur bohongnya itu ada di situ. Ketika berjanji diselisihi. Ya. Pinjam uang dong, insya Allah bulan depan dibayar. Padahal belum terbayang tuh bulan depan tuh ada atau enggak. Ya. Karena kalau jujur, pinjam uang dong, bulan depan bisa dibayar enggak? Enggak tahu ya. Dikasih enggak? Kasih pinjam enggak? Kemungkinan besar kan tidak. Sehingga ada hal-hal yang sifatnya dosa yang lain atau membuka peluang kepada setan untuk menjerumuskan orang tersebut kepada dosa-dosa bohong dan ingkar janji. Dan ini merupakan karakter dari orang munafik. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain banyak sekali ya redaksi yang di mana Rasulullah senantiasa berlindung kepada Allah dari hutang. Mungkin doa yang sering kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika ya, min ghalabatid daini, dan juga aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang. Subhanallah. Hal ini menunjukkan bahwa hutang sesuatu yang tidak disenangi oleh setiap orang. Ini sepakat. Makanya jangan diundang ya. Kecuali dalam kondisi tadi darurat ya, sangat-sangat kita butuh. Bahkan Rasulullah juga kan pernah berhutang ya, berhutang untuk kebutuhan sehariannya itu makan. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, alaika biddain fa inna ad-daina awaluhu hammun wa akhiruhu harb. Hati-hati dengan hutang, kata Umar bin Khattab. Karena sungguh hutang itu awalnya itu kegelisahan, gelisah. Dan akhirnya atau ujungnya peperangan. Sehingga wajib bagi kita untuk mawas diri, wajib bagi kita jangan sampai kita menjadi hina dikarenakan hutang. Kasus-kasus yang mungkin sudah kita dengar, saksikan di berbagai tempat. Ada orang yang cekcok, berkelahi, bahkan membunuh ya dengan para penagih hutang atau diwakili dengan debt collector. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya, itu karakter dari hutang. Makanya Umar mewanti-wanti atau memberikan wasiat, fa inna daina awwaluhu hammun, gelisah. Orang yang punya hutang sampai kapanpun pasti akan dikejar-kejar oleh yang namanya kegelisahan hutang. Bahkan bukan hanya di dunia, terus sampai akhirat nanti. Ya. Makanya jangan dianggap sepele tentang masalah hutang ini. Ya. Itu yang pertama. Jadi boleh berhutang karena hukumnya mubah. Namun untuk hal-hal yang memang benar-benar darurat, kita benar-benar membutuhkannya, bukan sesuatu yang sifatnya hanya sebatas keinginan ataupun syahwat ya. Kemudian yang kedua, al-azimah ala qada'id daini. Adanya tekad ataupun niat yang kuat untuk melunasi hutang yang kita pinjam. Karena dengan diawali niat kita minjam, kemudian kita berazam akan melunasi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat orang seperti ini akan memberikan kemudahan dan akan menjadi penolong bagi dirinya. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man akhadha amwalan nas. Orang yang mengambil harta orang lain, maksudnya pinjam, yuridu adaaha addallahu anhu, dan dia ada keinginan ataupun niat akan melunasinya, artinya tidak akan disepelekan gitu. Maka sudah menjadi janji Allah dalam hadis yang sahih ini, Allah akan melunaskannya. Ya. Dan kebalikannya, waman akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan ada sebagian orang yang ketika meminjam, nah, dia mengabaikannya atau bahkan ingin menjadikan bangkrut orang yang dia pinjam, justru yang akan dibangkrutkan oleh Allah adalah orang tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga memberikan sebuah motivasi ya kepada orang yang pinjam agar meraba niatnya supaya niatnya benar-benar baik. Innallaha ma'al madin ya. Sungguhnya Allah ma'addain atau madin. Sungguhnya Allah bersama para peminjam ya. Hatta yaqdiya dainahu, sampai hutangnya itu terlunaskan. Artinya Allah akan senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan kepada orang yang punya hutang. Tapi dengan syarat tadi, hutangnya bukan untuk hal-hal yang sifatnya keinginan ataupun apalagi yang mubah, apalagi yang haram, dan bukan hal-hal yang sifatnya pinjamnya kepada yang ada unsur ribanya ya, ke bank misalkan atau pinjol ya. Ini pinjaman kepada orang baik yang tidak minta tambahan. Adapun kepada pinjaman kepada orang jahat seperti bank bangkai ya, bank keliling, maka tentunya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain ini juga agak mengerikan ya, ancaman. Ayyuma rajulin, hadis sahih riwayat, hadis hasan ya, riwayat Ibnu Majah, hasan sahih. Siapapun dari orang yang meminjam yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah, namun tadi niatnya apa? Pinjam. Dia mah orang kaya. Husnudonnya luar biasa. Dia mah sudah paham hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah melunaskan, membebaskan hutang gitu kan. Dia mah orang kaya, ustaz, kemudian sering ngaji dan seterusnya. Sehingga dia tidak ada niat untuk bayar hutang. Maka ancaman yang mengerikan untuk orang seperti ini apa? Laqiyallahu sariqan, maka nanti di akhirat orang tersebut yang niatnya tadi tidak akan membayar hutang itu bertemu nanti dengan Allah, statusnya apa? Sariqan, pencuri. Kalau pencuri masih mending dia terang-terangan, artinya dari awal niatnya memang ngambil. Kalau orang yang pinjam, ngomongnya pinjam tapi nggak mau bayar, nah ini ada dua dosa. Pertama modus, yang kedua niatnya sudah tidak baik, sehingga dikumpulkan oleh Allah bersama para pencuri kelak di akhirat. Makanya kalau kita mau pinjam uang, harta yang recehan, harus jelas akadnya. Misalkan mau ke hamam ya, kan kita butuh uang 2.000 ya, nggak punya uang receh. Antum jangan pinjam uang kalau lupa nggak bayar nanti. Kalau si peminjamnya nggak membebaskan, bisa ditagih di kelak di akhirat. Antum minta aja, minta uang 2.000 buat tukang parkir atau buat ke hamam. Jadi kalau kita pinjam biar dikasih. Kalau minta biasanya agak berat dan kadang nggak dikasih. Sehingga ngomongnya pinjam nggak masalah asal dibayar. Tapi kalau kelupaan atau nggak ada niat bayar, nah ini yang jadi masalah. Ya. Makanya akad ketika kita pinjam atau minta itu harus jelas di awal, biar konsekuensinya kelak juga jelas. Ya. Itu yang kedua. Harus ada apa? Tekad atau niat bahwa si peminjam itu akan membayar hutang, dan ini ada janji dari Allah, Allah akan
membantu, memudahkan dan melunaskan hutangnya. Yang ketiga, harus memilah dan memilih dari kebutuhan-kebutuhan yang memang kita dapati itu. Saat mau meminjam uang itu harus diminimalisir. Karena tentunya orang-orang yang beriman tidak mau saat mati dalam kondisi memiliki hutang. Ancamannya juga di sini luar biasa. Luar biasa sekali. Kita bacakan hadis-hadisnya. Di antaranya hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ha huna ahadun min bani fulan, inna sahibukum ma'surun bidainihi." Ini ada seorang dari anaknya si fulan, ya. Sungguhnya sahibukum, orang tersebut itu maksurun, apa ya bahasanya itu, terhenti ya, maksurun, terhenti atau mahbusun, terhalang, bidainihi, karena hutangnya. Dalam riwayat yang lain, inna sahibakum mahbusun bibabil jannah bidainin alaihi. Seseorang itu dengan amal solehnya sudah mau masuk surga, udah di depan pintu surga dengan amal soleh yang dia laksanakan, namun mahbus, terhalang. Apa yang menjadi penghalangnya? Hutang. Ya walaupun 10.000, 5.000, kalau akadnya hutang, tetap itu yang akan menjadi penghalang orang tersebut masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau tadi orang biasa tidak disebutkan siapa orang tersebut, umum itu. Rasulullah menyebutkan yughfaru lisyahid, ini orang yang syahid diampuni bagi orang yang mati syahid di medan perang. Kullu dzanbin, semuanya diampuni. Semua dosa diampuni. Mungkin dia mabok, mungkin dia zina, mungkin dia melakukan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Karena hukum asal dari maksiat kepada Allah itu diampuni, kecuali dosa syirik, karena Allah Maha Ghafur, Maha Ampun. Tapi hukum asal dosa yang berkaitan dengan Bani Adam itu tidak diampuni. Ya, saya ulangi, hukum asal dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, itu hukum asalnya diampuni, selain syirik tentunya. Selain syirik. Tapi berkaitan dengan hak-hak manusia, hukum asalnya apa? Tidak diampuni. Kata Rasulullah, semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni, illa daina, kecuali hutang. Kecuali hutang. Nafsul mu'mini mu'allakun bidaini hatta yuqda anhu. Ya. Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Ada sebuah kisah dari Jabir, ketika di awal-awal Islam, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang memiliki hutang, karena salat Rasulullah kan syafaat. Makanya ketika ada yang meninggal, kemudian Rasulullah diundang untuk menyolatkan, maka pertanyaan pertama adalah, dia punya hutang tidak? Nah, di saat tersebut ternyata jenazah tersebut memang punya hutang. Ya. Berapa hutangnya? 2 dinar. 2 dinar. Maka Rasulullah SAW ya, menyuruh para sahabatnya untuk salat. Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Maka datang Jabir dan dia berkata, saya yang akan membayarkannya ya Rasulullah. 2 dinar ya. 2 dinar berapa kalau dirupiahkan? 1 dinar 4 gram lebih ya, 4 gram seperempat. Kalau 4 gram seperempat emas murni ya, emas antam itu yang murni. Ya kalau 1 juta berarti 4.250.000. Jadi kalau 2 dinar berarti sekitar 9,5 juta ya untuk harga sekarang. Nah ini kata Jabir, saya akan membayarkan hutang tersebut. Maka Rasulullah
Ketika sudah jelas ada yang akan membayarkan hutangnya, Rasulullah menyolatkan mayat tersebut. Esoknya Rasulullah nanya ke Jabir, sudah dibayar hutang itu, yang 2 dinar itu? Kata Jabir, baru kemarin ya Rasulullah. Baru kemarin. Jadi Jabir mungkin tersibukkan dengan urusan yang lain. Besoknya lagi, maka Jabir ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah membayarkan hutang si jenazah yang kemarin itu. Apa kata Rasulullah? Al-an baradat alaihi jildu. Sekarang saat sudah beres dibayar hutangnya, dinginlah kulit si mayit tersebut. Kata para ulama, berarti selama hutangnya tidak dibayar, ini memiliki efek panasnya mayat tersebut dikarenakan apa? Hutang. Makanya kalau ada bapak atau keluarga kita yang meninggal, jangan disibukkan dengan warisan, tapi sibukkan dengan hutang-hutang mayit tersebut. Kasihan, ya, kasihan. Dan memang harta warisan dibagi setelah selesai hutang tersebut atau pemilik dari harta tersebut dilunaskan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-wafa bidaini fi maw'idihi. Artinya tepat waktu membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan sebuah dosa. Kezaliman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matul ghani zulmun. Ya. Menunda-nunda waktu bayar hutang padahal dia mampu, ini merupakan bentuk kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, catatan penting atau adab bagi orang yang pinjam utang adalah husnul qada. Husnul qada itu apa? Baik saat membayar hutang. Ya. Jangan baik saat minjamnya saja di awal, tapi kurang baik saat ngasih pembayaran hutang. Jangan. Tapi baik di awal, terus baik sampai membayar hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berhutang, kemudian saat membayar hutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambahan. Kasusnya adalah ini ya, ba'ir itu onta ya. Onta mungkin taruhlah kita anggap ontanya yang 5 tahun. Rasulullah pinjam onta yang 5 tahun, kemudian ketika membayar dengan onta yang umurnya lebih daripada usia tersebut. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik saat membayar hutang. Apakah riba? Tidak. Riba itu ketika ada kesepakatan di awal. Kalau saya pinjam nanti tambahin ya. Kalau saya pinjam nanti saya gendong ya. Pokoknya ada faidah yang bisa diambil dari bagian hutang tersebut, maka itu riba. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, di akhir dia bayar sambil bawa 1 kilo jeruk misalkan, atau bawa suatu hadiah, maka ini diperbolehkan dalam syariat. Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kreditur. Adab-adab kreditur atau adab-adab orang yang meminjamkan hutang. Yang pertama, istihdharun niyah as-salihah. Sama ya. Tadi juga harus ada niat, ini juga harus ada niat. Menghadirkan niat, tapi kalau yang mengasih hutang, ini Masya Allah mulia sekali. Dan ini bagian dari taqarrub yang merupakan taqarrub yang utama, yang agung, Masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, man aqrada wariqan marrataini kana ka'adli sadaqatin marratan. Jadi kalau
ada orang yang ngasih uang, ngasih pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan 2 kali, itu sama dengan sedekah 1 kali. Kalau misalkan si A minjemin uang 100.000, bulan sekarang 100.000, bulan berikutnya 100.000, itu sama dengan dia sedekah 100.000 kalau 2 kali. Berarti ketika 100.000 sama dengan 50.000 setengahnya. Dan kata para ulama, memberikan pinjaman itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada bersedekah. Ngasih pinjaman, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Dan orang yang ngasih pinjaman uangnya tidak tetap kan, nanti akan dibayar lagi. Subhanallah. Tapi pahalanya lebih besar dari sedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika memberikan pinjaman, ya, itu yang pertama yang akan dilihat sebagai bentuk pertolongan dia kepada saudaranya yang memang membutuhkan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, kita ngasih uang sama orang lain, orang tersebut bisa jadi nggak begitu butuh, ya nggak? Tapi kalau orang yang benar-benar datang ke rumah kita, misalkan ngobrol atau ngechat secara pribadi, butuh uang, subhanallah. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah memberikan, meluaskan hajat orang lain, itu banyak sekali ya dalam hadis-hadis. Di antaranya, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Orang yang bisa memberikan solusi, menolong hajat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hajat dia. Ya. Sahihain ini dalam Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain juga, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi selama utangnya belum dibayar, pertolongan Allah akan terus diberikan kepada orang tersebut karena dia telah menolong orang tersebut. Kan bentuk pertolongan ada berbagai macam ya. Ada yang sifatnya fisik. Kalau fisik, bawa barang misalkan, ini juga pertolongan. Tapi kan sebentar. Tapi ya kalau uang, minjemin uang, ya, selama belum bayar, itu efeknya atau pahalanya kepada orang yang ngasih pinjaman. Ya, Masya Allah ya. Itu yang pertama. Niatkan atau ihtisab kepada Allah, minta pahala dari Allah agar kita bisa dimudahkan dengan cara ngasih pinjaman kepada orang lain. Jadi salaf itu zaman dahulu senantiasa di antara bentuk takarubnya kepada Allah suka ngasih pinjaman. Dan ini pun menjadi solusi kepada masyarakat yang sudah terjerat pinjol atau tadi bangke ya, bank keliling. Jadi orang-orang kaya diharapkan atau seharusnya menjadi solusi bagi mereka yang ingin meminjam uang. Kemudian yang kedua, inzarul mu'sir. Maksudnya memberikan jatah waktu. Ya. Memudahkan untuk memberikan jatah waktu, misalkan sepakatnya 1 bulan, ketika ini mu'sir ini dia belum mampu, maka diundur, dimudahkan, dibikin longgar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini jelas merupakan anjuran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jika si penghutang ya, debitur ini dalam kondisi sulit, maka kasih jeda waktu sampai dia mudah atau sampai dia mampu untuk membayarnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan di hari kiamat, maka jadilah orang yang senantiasa melonggarkan kepada orang-orang yang kesulitan membayar hutang, dibikin jeda, ya. Atau dilunaskan, dibebaskan, diputihkan, insya Allah. Ya. Memberikan longgar jeda waktu kepada orang yang sulit membayar hutang atau melunaskan, memutihkan, keduanya merupakan bentuk takarrub
ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi yang luar biasa, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yaumal qiyamah tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Orang yang memberikan tadi ya, memberikan kemudahan kepada orang yang punya hutang sampai dia mampu, atau membebaskan, memutihkan hutangnya, maka kelak di akhirat akan Allah berikan naungan. Di saat orang lain kepanasan, di saat orang lain gelisah ya, maka orang tersebut ayem karena punya payung, punya naungan, di mana naungan tersebut adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan sahih. Nah, kemudian hadis juga ini riwayat Ahmad ya. Ini luar biasa juga. Orang yang memberikan jeda waktu. Kalau tadi kan orang yang ngasih pinjaman, dia sama dengan bersedekah setengahnya. Nah ini kalau sudah habis jatahnya, habis waktu kesepakatan bayar utang, kemudian dia kasih jeda lagi, maka di saat itu mulai dari kasih jeda kelonggaran bagi orang yang sulit bayar utang, falahu bikulli yaumin mislihi shadaqah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang tadi yang melonggarkan kepada orang yang punya hutang kesulitan tersebut, sama dengan apa? Dicatat pahala orang tersebut sama dengan nilai uang yang dia kasihkan kepada si peminjam tadi dengan pahala sedekah. Jadi kalau misalkan ngasih pinjam 10 juta, maka setelah jatuh tempo, kemudian dia longgarkan sampai bulan berikutnya, berarti 30 hari, berarti dia sama dengan bersedekah setiap harinya 10 juta kali 30, berarti 300 juta. Subhanallah ya. Bersedekah 300 juta. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang berikutnya bagi kreditur yaitu husnul mutalabah wal iqtida, berbuat baik saat menagih ya, menagih atau meminta pelunasan kepada orang yang meminjam hutang kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan kasih sayangnya, atau Allah mencintai, mengasih sayangi seorang laki-laki atau seseorang yang samhan iza ba'a wa iza ishtara wa iza iqtada. Orang yang penjual baik, menjadi pembeli baik, juga menjadi penagih yang baik. Orang yang seperti ini Allah kasih sayangi ya. Jadi yang menjadi pembeli tidak banyak nawar. Kalau banyak nawar biasanya jengkel tuh penjual. Kasih harga segitu ya nawar sekali layaknya, tapi sampai benar-benar ditawar berulang-ulang, itu mungkin tidak termasuk pembeli yang baik. Kemudian penjual yang baik, pembeli yang baik, begitupun jadi penjual. Tidak diminta dia lebihkan. Subhanallah. Tidak diminta dia lebihkan. Misalkan 1 kilo dia lebihkan sedikit ataupun beberapa ons, itu menjadi penjual yang baik, pembeli yang baik, dan juga penagih yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi mereka semua. Dan yang terakhir adab untuk kreditur atau pemberi pinjaman adalah at-tajawuz anil mu'sir, memutihkan hutang orang-orang yang meminjam kepadanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah tadi ya, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, jika yang punya hutang tersebut sulit, maka berikan kemudahan kepadanya sampai dia mampu. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika engkau bersedekah, artinya diputihkan hutang tersebut,
itu khairun lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Memberi longgar, ya, menambah jeda waktu itu bagus. Memutihkan lebih bagus lagi. Kemudian dalam sebuah hadis ada seorang tajir, hadis riwayat Bukhari, ada seorang tajir pengusaha di mana dia senantiasa insyaallah memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, dan saat ada penagihan dia memberikan pesan kepada si petugasnya, petugas pengambil hutang ya, kredit ya, kreditur. Apa pesannya? Jika kamu melihat orang yang punya hutang itu dia memang tidak mampu atau kesulitan, maka putihkan. Artinya nggak usah bayar. Kemudian setelah itu apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ini ada harapan pahala, harapan ampunan dari orang yang memberikan uang kepada peminjam. Nah, ini harus ada ya, ihtisab, harapan, raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala fatajawazallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Jadi di antara sebab diampuni dosa masuk ke dalam surga adalah dengan cara memberikan uang, mengasih pinjaman. Ini ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi, kalau menjadi kreditur yang baik ya, kalaupun menjadi debitur juga yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.